Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Valenesa. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kompetisinya Vizo, yaitu fanfiction, guys. Kenapa aku membahas ini? Karena banyak banget yang masuk ke DM aku untuk membahas tentang kompetisinya Vizo yang satu ini. Karena menurut aku sih, memang ini rekomendasi banget buat kalian coba. Karena baru berpartisipasi aja kita mendapatkan uang cuma-cuma istilahnya gitu. Nah, di sini aku akan kasih tips-tips gimana sih kalian bisa ikut kompetisi ini, dan mungkin kalian bisa gunakan kalau kalian kepengen menang mungkin, atau mungkin kalian kepengen sesuai dengan kriteria gitu. Kita bisa analisa pelan-pelan dan aku akan kasih tahu tipsnya. Nah, daripada kalian penasaran, kita langsung aja belajar bareng with Valenas. Well guys, kalian pasti asing ya dengan background yang satu ini, tapi buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir, kalian pasti menemukan background yang satu ini di salah satu video, yaitu video story tamatnya Inovel kalau nggak salah. Kalian bisa lihat di review platform di playlist, guys. Nah, di sini nih guys, aku mau bahas dulu tentang kompetisi fanfictionnya. Jadi di sini hadiahnya apa saja sih gitu kan? Dan ini tuh sekedar informasi bahwa kompetisi ini berlaku di tanggal 1 Agustus sampai 21 November. Masih panjang kan durasinya, makanya aku berani bahas. Jadi kalau misalnya kalian kepengen tahu tips-tipsnya gimana sih untuk lolos fanfiction, gimana sih untuk membuat fanfiction gitu, kita akan riset bareng-bareng di sini. Karena aku kemarin juga baru pelajarin, oh ternyata seperti ini, dan memang ini buat aku rekomendasi banget guys. Jadi kalau kalian kepengen ikut kompetisi ini, aku saranin yuk langsung ikutan. Karena apa ya, kalian dapat uang cuma-cuma gitu loh, walaupun cuma berpartisipasi dan kalian tidak mikirin kalau kalian mau menang atau enggak gitu. Nah, daripada kalian penasaran nih, kita bahas aja nih keuntungan dari juara dulu ya, juara yang pertama. Nah, untuk juara pertama kalian berhak mendapatkan 1.500 USD guys, juara pertama ya. Terus untuk juara kedua kalian berhak mendapatkan 1.000 dolar, 1.000 USD. Terus juara ketiga kalian akan mendapatkan 750 USD. Wah, kalian pasti udah mikir banyak banget itu kak nominalnya, emang iya. Dan ini bakal dikasih lagi untuk 40 orang lainnya guys. Jadi kesempatan untuk kalian menang pasti dong ada. Dan ini tuh juga ada hadiah buat kalian yang ada di peringkat 4 selebihnya. Nah, buat peringkat 4 sampai 10 kalian akan mendapatkan 300 dolar, dan untuk peringkat 11 sampai 20 kalian akan mendapatkan 200 dolar, dan untuk peringkat 21 sampai 40 kalian akan mendapatkan 100 dolar. Lumayan banget nggak? Lumayan banget dong. Karena ini kan peringkat ya, jadi banyak peluang lah, 40 besar gitu kan. Nah, masih ini kalau ini kan sudah ikut kompetisi dan kalian sudah mendapatkan peringkat dan udah ada kemenangan. Kalau ini yang belum menang, baru masuk aja, kita itu bakal dapat bonus guys. Nah, totalnya itu 60 dolar. Nah, terdiri dari apa aja? Kalau kalian di bulan Agustus ini dari tanggal 1 sampai tanggal 30 akhir, ini kalau nggak salah tanggal 30 apa tanggal 31 ya, kalian nanti lihat di tanggalan. Pokoknya di bulan Agustus ini kalian selesai membuat 30.000 kata pada cerita kalian, kalian berhak mendapatkan 30 dolar. Dan itu cuma-cuma tanpa retensi baca. Jadi itu akan masuk ke akun kalian atau akan masuk ke bukan PayPal ya sekarang ya, masuk ke withdrawal kalian lah, pokoknya ke payment kalian gitulah. Itu segitu guys, 30 dolar. Nah, nanti di Septembernya kalau kalian selesai 50.000 kata, kalian akan mendapatkan 30 dolar lagi. Jadi dalam 2 bulan ini kalian akan mendapatkan 60 dolar. Cuma-cuma, dan itu tanpa retensi baca. Jadi kalian tidak perlu mencari orang yang membaca nih di 2 ini. Udah dapat 60 dolar. Gimana? Tertarik? Yuk ajuin di kompetisi Vizo yang fanfiction ini. Nanti aku bahas nih fanfiction itu apa, terus gimana kita cara analisanya gitu kan. Aku akan kasih tips buat kalian.
Terus selanjutnya kita harus tahu nih rulesnya. Rules kompetisinya itu gimana sih? Jadi tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus itu kalian masukin 30.000 kata. Nah, nanti kan kalian dapat $30 tuh. Terus setelah itu di Agustus, nanti di tanggal 1 sampai 27 kalian masukin 50.000 kata, guys. Untuk dapetin bonus kan. Nah, rulesnya selanjutnya itu di tanggal 28-nya sampai tanggal 30-nya itu nanti kalian udah dapet reward partisipasinya. Jadi setelah kalian di bulan Agustus ikut, terus di bulan September ikut, nah nanti kalian di tanggal 28 sampai 30 September itu udah pengumumannya bahwa kalian memang berhak untuk ikut karena kalian sudah sesuai dengan syarat yang pertama tadi, 30.000 di awal Agustus, di bulan Agustus, terus setelah itu 50.000 di bulan September. Untuk tanggal 1 sampai tanggal 27 Oktober 2022 kalian akan masuk ke proses penjurian, guys. Terus nanti tanggal 28 sampai 31-nya itu kalian akan masuk ke pembagian grand prize. Jadi kayak pengumuman grand prize gitu. Terus nanti setelahnya di tanggal 15 sampai tanggal 21 November itu akan dibagikan hadiahnya. Ini rulesnya sih, guys, dari yang aku pelajarin. Nah, sekarang kita masuk ke syarat-syarat gimana sih caranya ikut kompetisi ini. Guys, buat syarat-syaratnya tuh gampang banget. Yang pasti kalian harus bisa membuat naskah atau membuat cerita fanfiction atau fiksi penggemar, tapi topiknya yang diambil adalah tentang boyband seperti BTS, NCT, terus setelah itu EXO. Ya pokoknya banyak kan. Pokoknya di sana tuh temanya tuh K-pop, guys. Jadi kalian tuh bisa ngambil K-pop apa aja, terserah kalian. Dan yang kedua itu adalah gamers. Jadi di sini tuh ada MLBB, kalian udah tahu kan, yaitu Mobile Legend. Terus kalian juga bisa pakai PUBG. Jadi kalian ngambil tokoh-tokoh dari sana. Nah, kalau kalian yang penggemar dari K-pop atau gamers, langsung aja ikutin fanfictionnya Vizio ini. Karena menurut aku ini bener-bener rekomendasi loh, guys. Dan yang pasti kalau di Vizio ini syarat yang kedua adalah harus kontrak eksklusif, guys. Dan yang pasti kalian harus membuat karya yang orisinil dan tidak menjiplak ya. Dan karena ini juga ada ketentuannya, kamu nggak boleh membuat fiksi penggemar atau karya fanfiksi dari buku, terus dari apalagi film, web series, kalian nggak boleh. Pokoknya semuanya serba K-pop sama gamers. Jadi kalian kalau bisa membuat tokoh utamanya itu dari tokoh gamers atau tokoh K-pop, kayak gitu sih. Ini ketentuan atau syarat yang harus kalian penuhi di kompetisi fanfictionnya Vizio. Sekarang kita masuk ke tipsnya untuk menaklukkan kompetisi fanfictionnya Vizio. Jadi ini sebenarnya tips ini nggak berlaku. Tips ini tuh berlaku di semua platform kalau ada kompetisi, guys. Jadi kalau kamu kepengen ikut kompetisi, kamu pelajarin dulu rulesnya, pelajarin dulu apa ketentuan di kompetisi itu. Mampukah kalian untuk mengikuti itu, ya kan? Terus kalian pelajarin di sana. Misalnya nih kayak fanfictionnya Vizio. Ini analisaku ya. Aku tuh melihat ada juri tamu, seorang penulis juga, namanya adalah Nadia Ristifani. Nah, kalian yang belum tahu Nadia Ristifani kok bisa dia jadi juri tamu gitu kan? Kalian cari tahu dulu profilnya dari Nadia Ristifani. Kali aja, ya kan? Dia ini bisa menginspirasi kamu. Nah, ternyata bener. Kemarin aku cari-cari, aku lihat sih ini kompetisinya apa sih yang menarik gitu kan. Terus gimana sih aku harus buat fanfiksinya gitu. Nah, ternyata ada panduannya nih. Nadia Ristifani ini adalah penggemar NCT, guys. Jadi dia itu penggemar beratnya NCT. Terus dia membuat sebuah novel yang tokoh utamanya dari anggota NCT itu, guys. Nah, bukunya ini bestseller di Gramedia. Nah, kalau kalian tahu apa judulnya? Betul sekali, Hilmi Milan. Aku tuh mencari tahu tentang Hilmi Milan ini karena aku barusan denger juga tentang penulis ini, Nadia Ristifani. Mungkin kalian yang penulis-penulis mungkin ada yang udah kenal, tapi jujur ini barusan aku kenal. Dan aku cari tahu
Nadia Ristifani itu siapa sih gitu kan. Dan ternyata dia itu adalah penulis bestseller dari Hilmi Milan guys. Dan Hilmi Milan ini aku lihat sinopsisnya aja bagus banget guys. Dia bisa mengangkat apa ya, sosok atau alternatif universe lah, tokoh utamanya itu apa, jadi sesuatu yang digemari gitu. Dan dia itu pinternya gini guys, jadi dia itu nulis di Twitter. Ini kalian butuh apa namanya, butuh belajar ya dari Nadia Ristifani, karena aku juga belajar nih dari dia. Jadi ceritanya dia membangun personal brandingnya dia sambil dia bercerita juga. Caranya gimana? Dia buka Twitter, di Twitter dia nulis cerita tentang Hilmi Milan itu sebelum dilirik penerbit guys. Nah dia nulis itu ternyata kan yang dia sasar bukan sekedar pembaca guys, karena dia menarik apa namanya, tokoh dari novelnya dia ini adalah NCT, otomatis dia akan menarik penggemar NCT dong. Dan kalian tahu penggemarnya K-pop itu banyak banget. Nah disitulah nilai plusnya kenapa bukunya dia bisa terkenal. Dia pinter untuk membuat buku itu menarik di hati penggemar NCT. Nah makanya nih, kalian penasaran kan, kalian baca bukunya deh, kalian pelajarin bukunya, kalian bisa datang ke Instagramnya dia, aku cantumin di sini. Kalian pelajarin dulu, oh ternyata penulisan fanfiction tuh seperti ini ya, oh ternyata harus seperti ini ya. Kalau misalnya di Twitternya sudah nggak ada ya berarti memang kalian harus mempelajari buku cetaknya ya kan. Tapi semoga aja masih ada, pasti masih ada cuplikannya lah gitu kan. Nanti kalian pasti akan tahu gambaran-gambarannya, karena aku udah lihat bagus banget caranya dia dibaca, dia caranya dia nulis, bahasanya gitu kan, caranya dia membuat fanfictionnya itu tuh keren guys. Jadi aku tuh mempelajari hal itu. Nah ini kalau kalian kepengen melakukan kompetisi Vizo fanfiction, berarti kalau Vizo ini sampai mendatangkan juri tamunya Nadia Ristifani, pasti ada sesuatu dong di juri tamunya ini. Jadi kalian selalu perhatikan nih kalau kalian kompetisi, adakah juri tamunya, terus kriterianya seperti apa. Kalau misalnya ada juri tamunya seperti yang dicantumkan, kalian cari tahu juri tamunya ini dia itu siapa, penulis kah atau dia tuh pengarang naskah gitu. Kalian lihat aja, karena bisa jadi itu bisa jadi acuannya kita untuk membuat naskah gitu guys. Jadi aku selalu belajar itu guys. Jadi aku belajar menganalisa apa isi kompetisi ini. Itu yang pertama. Karena apa? Nadia Ristifani itu mampu membuat Twitternya banjir followers, jadi banjir penggemar. Dia tuh sampai punya ratusan ribu penggemar di Twitter gara-gara Hilmi Milan. Bayangkan ya kan, berarti kan tulisannya nggak kaleng-kaleng kan, tulisannya bagus kan. Yang dilirik penerbit aja bukan penerbit kaleng-kaleng juga, penerbit yang melirik tulisannya Nadia Ristifani adalah Gramedia. Jadi ya udah pasti jadi percontohan kan, dia pasti diajak jadi juri tamu juga bukan sekedar memilih, memang rekomendasi banget. Berarti buku karya fanfiksinya juga bagus banget. Nah kalian bisa pelajari dari itu. Kalau kalian sudah menyadari tentang Nadia Ristifani, harusnya kalian langsung ke sana ya, ke Twitternya. Tadi aku salah nih nyebutin bukan Instagram tapi Twitternya. Nah, Twitternya kalian langsung lihat, kalian pelajarin di sana. Mungkin ada tulisan-tulisan baru ya kan, yang bisa kalian, oh ternyata bahasanya seperti ini gitu. Terus, dua harus kalian pelajari adalah boyband yang kalian pilih. Jadi kalian setelah tahu nih tentang rules kompetisinya, terus ternyata juri tamunya ini kalian udah cari tahu, terus ternyata kriterianya ini kalian juga udah cari tahu. Nah yang terpenting sekarang adalah kalau kalian sudah memilih boybandnya atau memilih apa namanya tokoh dari gamersnya, kalian pelajarin satu persatu karakter dari anggota boyband itu atau dari tokoh gamers itu. Kalian harus tahu nih kebiasaannya apa, terus dia itu sukanya apa gitu misalnya, terus dia itu jahil atau enggak. Kalian bisa apakah riset terus nanti kalian catat, bisa jadi bahan kalian ketika kalian membuat sebuah novel. Loh kalian berarti jiplak ya? Enggak kan, ini kan karya kalian memang apa namanya, memang mengangkat tentang fiksi penggemar. Berarti kalian kan bener-bener di
posisi penggemar kan gitu kan, di posisi penggemar yang menggemari boyband tersebut. Berarti kita juga harus tahu dia itu latar belakangnya kayak gimana kan, istilahnya kayak gitu. Dan ini kalau kita riset itu juga bisa membantu kita menambah perbendaharaan kata. Jadi kita biasanya nih kalau kita suka baca kan, walaupun baca riset kayak gitu, kita tuh bisa tahu kata-kata baru, bisa nemuin kata-kata baru. Kadang kalau aku menemukan kata baru tuh aku suka nyatet, entah di handphone, entah di capture, entah aku tulis di note gitu. Karena apa, itu penting buat penulis guys. Oke, terus yang selanjutnya, nah ini udah jadi rahasia umum nih, kalau dunia boyband itu keras. Kalian udah tahu kan? Nah, kalian pelajarin dunia boyband, bukan dunia boyband sih, dunia K-pop maksudku. Di dunia K-pop itu dunianya keras, guys. Kalian pelajarin aja peraturan-peraturan di K-pop tuh kayak gimana. Kayak mereka tidak bisa menikah dan kontrak harus berapa tahun ya kan. Terus mereka tidak bisa sembarangan menjalin hubungan. Kan itu banyak banget kan. Kalian pelajarin itu. Itu juga akan sangat membantu ketika kalian membuat konflik di dalam novel kalian, guys. Karena apa? Dengan cara kita tahu latar belakang K-popers tuh kalian bisa menemukan banyak konflik. Karena memang kerasnya dunia K-pop itu membuat banyak apa ya, komentar miring juga. Terus banyak, ya pokoknya kalian bisa menemukan banyak konflik dan masalah pastinya. Nah itu nanti bisa menjadi bahan novel kalian guys gitu. Terus selanjutnya, selain hal-hal positif, kalian kan bisa mengambil apa kesehariannya, kan suka ada keseharian boyband gitu kan, keseharian K-pop gitu. Nah kalian pelajarin itu, sama satu lagi infotainmentnya tentang skandal boyband. Kalau kalian misalnya tokohnya yang kalian nganu EXO misalnya, terus satu tokoh itu kalian lihat segi positifnya apa, negatifnya apa, skandalnya apa, apakah dia punya skandal atau enggak gitu kan. Kalau punya skandal lebih membantu kalian lagi. Kenapa? Karena skandal itu bisa mendatangkan konflik lagi. Loh kak, dari tadi yang dibahas konflik, bisa menemukan konflik. Loh guys, kalau kalian membuat novel, kalau hal positif tuh gampang carinya guys, aku kasih tahu. Tapi untuk mencari konflik itu susah. Makanya yang pertama aku kasih tahu gimana caranya kita mencari konflik utamanya dulu. Terus setelah itu konflik pendukungnya, baru kalian cari hal-hal baiknya. Itu kalau aku cari cara membuat novel. Jadi setiap yang kupikirkan kalau aku mau menciptakan novel baru, yaitu konfliknya dulu disiapin. Setelah itu konflik pendukungnya disiapin, baru kita siapin tokoh-tokohnya, namanya siapa, kita riset juga guys. Terus setelah itu barulah kalian buat alur. Karena kalau hal-hal baik untuk di novel itu gampang carinya, banyak banget. Tapi bedanya kalau sama dunia nyata, untuk mencontoh hal baik itu susah, tapi kalau hal jahat itu gampang, ya kan? Nah kalau kita membuat novel tuh susah, kalau buat konflik hal-hal jahat itu susah, tapi kalau buat hal baik itu gampang. Bener nggak? Bener apa bener? Kalau aku gitu sih. Kalau menurut kalian gimana? Kalian bisa komentar di bawah. Oke, kita lanjut dulu. Guys, setelah tips-tips aku kasih kalian, berarti yang terakhir ini adalah kalian harus menggunakan tanda baca yang bagus sesuai dengan KBBI dan PUEB ya kan. Dan setelah itu kalian bisa pelajarin semuanya di playlistku guys. Di playlistku ada tips tutorial kepenulisan. Kalian bisa lihat aja di sana, kalian cari sesuai kebutuhan kalian. Karena besok juga aku akan melengkapi yang belum ada ya kan. Karena ada beberapa yang bisa dipakai untuk semua platform. Jadi kalian bisa pelajarin satu persatu. Kalau kalian malas baca buku, kalian bisa langsung lihat video aku. Oke? Nah, selesai juga aku kasih tips gimana sih caranya menaklukkan kompetisi fanfictionnya Vizo. Semoga ini bermanfaat. Kalian lakuin aja apa saranku tadi. Semoga apa yang aku kasih ini bisa membuat kalian lebih semangat lagi untuk buat fanfictionnya, dan kalian bisa mendapatkan ide lebih lagi, dan juga kalian cepat mendapatkan konflik, jadi cerita kalian lebih berwarna. Oke, makasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip. Mohon maaf banget kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Terima kasih banyak banget buat kalian yang selalu nungguin aku di setiap hari Senin dan juga setiap hari Jumat sekarang ya kan.
Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku yaitu @valenas_, karena tiba-tiba aku bisa kasih tips kepenulisan di sana di story biasanya. Dan buat kalian yang barusan berkunjung ke channel aku, silahkan like, subscribe, dan klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Jangan lupa nih, kalau kalian punya saran dan kritik buat aku, kalian bisa komentar di bawah. Atau kalian kepengen aku bahas apa lagi tentang dunia kepenulisan, kalian bisa langsung komentar di bawah. Karena aku bakal riset buat kalian, oke? Thank you banyak banget buat kalian, jaga kesehatan kalian selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.